Tentara loyal membuat pernyataan politik besar, menyatakan mereka tidak lagi setia kepada Xi Jinping. Intelijen baru telah muncul mengenai kondisi kesehatan Xi Jinping, dengan Badan Intelijen Rusia dilaporkan telah memberi pengarahan kepada Kremlin. Dalam penyelidikan kami terhadap berita ini, kami menemukan bahwa beberapa tahun lalu, rezim Partai Komunis China, PKC, sebenarnya telah, meskipun secara halus, memberikan sinyal terkait isu ini kepada dunia luar. Jika dilihat kembali, sinyal-sinyal tersebut tampaknya sangat selaras dengan laporan intelijen Rusia terbaru tentang kesehatan Xi. Lebih dari itu, sebuah langkah-langkah yang diambil Xi Jinping dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa, kemungkinan besar karena kondisi kesehatannya yang memburuk dan krisis kekuasaan yang tengah berlangsung, ia telah mulai mengatur proses suksesi. Dalam perebutan kekuasaan di tubuh PKC, meskipun secara doktrin resmi disebutkan bahwa partai memegang kendali, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan sejati ada di tangan mereka yang menguasai militer. Hal ini terbukti pada tahun 1966, ketika Mao Zedong mengerahkan kekuatan militer besar-besaran untuk menekan para pemimpin partai agar meluncurkan revolusi kebudayaan. Demikian pula pada tahun 1992, Deng Xiaoping, meskipun secara resmi telah pensiun, tetap memiliki pengaruh besar melalui sekutu militernya yang setia, memaksa Jiang Zemin untuk mengikuti agenda reformasi. Jiang, meskipun menjabat sebagai sekretaris jenderal, tidak punya pilihan selain tunduk di bawah tekanan militer yang mendukung Deng. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa kesetiaan militer secara konsisten menjadi faktor kunci dalam menentukan arah politik besar di China. Lantas, bagaimana kondisi kesetiaan Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, saat ini? Apakah Xi Jinping masih mengendalikan kekuatan militer? Baru-baru ini, dua perkembangan penting, keduanya terkait dengan Komando Teater Pusat, telah menarik perhatian publik. Perkembangan pertama menyangkut Angkatan Grup ke-82 PLA, yang sebelumnya dikenal sebagai Angkatan Grup ke-38, secara historis disebut sebagai tentara loyal, dan bertugas mempertahankan wilayah ibu kota. Pada tanggal 28 Mei tahun 2025, Liberation Army Daily menerbitkan artikel yang ditulis oleh Zhao Ziguo, Direktur Departemen Kerja Politik di Brigade Senjata Gabungan Ringan ke-80, sebuah unit di bawah Angkatan Grup ke-82. Artikel tersebut berulang kali menekankan slogan, kesetiaan kepada partai, tetapi tidak menyebut nama Xi Jinping sama sekali. Dalam konteks politik PKC, bahasa tidak langsung seperti itu merupakan sinyal yang kuat. Ini mengisyaratkan bahwa tentara loyal mungkin tidak lagi menyatakan kesetiaan kepada Xi Jinping secara pribadi, sebuah perkembangan yang membawa implikasi politik yang mendalam. Pada tanggal 10 Juni Komando Teater Pusat menyelenggarakan tur penyuluhan teori kesetiaan di berbagai unit tingkat akar rumput. Inisiatif berskala lebih luas ini kembali menghindari segala penyebutan nama Xi Jinping atau slogan ideologisnya, pemikiran Xi Jinping tentang penguatan militer. Kesunyian yang terkoordinasi seperti ini tidak bisa diabaikan. Mulai dari artikel di tingkat brigade hingga program berskala komando teater penuh, penghilangan nama Xi dilakukan secara strategis dan konsisten. Perkembangan ini, ditambah dengan kekacauan baru-baru ini yang melibatkan tokoh militer senior seperti Miao Hua dan He Weidong, serta bertahannya Zhang Yuxia, sangat mengindikasikan bahwa kekuatan militer kini mungkin berada di tangan Zhang Yuxia. Pernyataan Zhao Ziguo yang tegas tentang kesiapan militer bisa jadi merupakan peringatan terselubung kepada para loyalis Xi yang tersisa di dalam militer. Para pembela ibu kota tidak lagi berpihak pada Xi Jinping. Pada tanggal 3 Juni Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia dilaporkan memberi pengarahan kepada Kremlin bahwa Xi telah mengalami serangan jantung serius pada malam tanggal 25 sampai 26 Mei tahun 2025. Laporan tersebut menyebutkan adanya beberapa serangan dalam beberapa minggu terakhir dan mengindikasikan bahwa faksi-faksi tertentu dalam PKC telah mencapai konsensus untuk menyingkirkan Xi, meskipun masih ada perlawanan internal yang kuat. Persamaan dapat ditarik dengan Stalin, yang sakit mendadak dan kematiannya memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan otokratis. Seperti Stalin, Xi, meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar, kini mungkin mendapati dirinya dikelilingi oleh para penonton pasif di saat-saat paling kritis. Lalu, apa yang menanti Xi Jinping? Impian akan kekuasaan yang tak tergoyahkan dan dominasi global kini tampaknya mulai runtuh. Realitas, terutama dalam bentuk kondisi kesehatan dan pembelotan militer, telah terbukti lebih menentukan daripada ideologi. Terlepas dari semua ilusi tentang kendali mutlak, tampaknya gelombang telah mulai berbalik arah.